Hai semuanya, di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang ukuran penyimpangan. Apa sih yang dimaksud dengan ukuran penyimpangan? Ukuran penyimpangan adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa besar nilai-nilai data berbeda atau bervariasi dengan nilai ukuran pemusatannya. Atau dengan kata lain, seberapa besar penyimpangan nilai-nilai data dengan nilai pemusatannya. Jadi jika kita bicara ukuran penyimpangan, seberapa jauh atau seberapa besar ya nilai dari data yang kita punya itu berbeda atau bervariasi dengan nilai ukuran pemusatannya. Misalkan seberapa jauh nilainya dengan mean, median, atau modus ya. Seperti di video-video sebelumnya, pada saat saya berbicara tentang ukuran pemusatan, berarti pada saat kita bicara ukuran penyimpangan, seberapa besar nilai-nilai dari data yang kita punya bervariasi atau berbeda dari ukuran pemusatannya. Di dalam statistika, ukuran penyimpangan terdiri dari varians, standar deviasi, ukuran kecondongan atau skewness, ukuran kemiringan atau kurtosis. Sehingga dalam video ini saya akan menjelaskan keempat ukuran penyimpangan ini. Apa definisinya dan bagaimana cara menghitungnya. Varians dan standar deviasi. Dua istilah ini merupakan ukuran penyimpangan data yang paling sering digunakan. Yang perlu diketahui bahwa standar deviasi adalah akar kuadrat dari varians. Sehingga jika kita telah mengetahui nilai varians, maka kita bisa menghitung standar deviasinya. Atau jika kita telah menghitung standar deviasi, maka kita dapat menghitung berapa variansnya. Karena standar deviasi merupakan akar kuadrat dari varians. Berikut adalah rumus varians dan standar deviasi. Simbol ini dibacanya tau ya. Tau kuadrat ini adalah varians. Rumusnya adalah sigma F. F adalah frekuensi. Dikali X. X adalah nilai tengah kelas. Dikurangi mu. Mu adalah nilai rata-rata hitung atau min. Di mana di video sebelumnya, min itu sering disimbolkan dengan lambang X bar. Ya, jadi kalau di video ini saya menyebutnya mu, ini lambang ini mu, cara bacanya, maka definisinya mu itu sama dengan X bar, yakni rata-rata hitung atau min. X dikurangi mu, pangkat 2, dibagi N-1, di mana N adalah jumlah data. Ini rumus varians ya, tau kuadrat. Maka standar deviasinya adalah tau sama dengan akar dari rumus ini. Akar dari varians ya. Akar dari sigma F kali X minus mu
pangkat 2 dibagi N-1. Atau standar deviasi sama dengan akar dari variansnya. Jadi kembali ke definisi awal bahwa standar deviasi adalah akar kuadrat dari variansnya. Berikutnya kita bicara ukuran kecondongan atau skewness. Yang dimaksud dengan ukuran kecondongan adalah tingkat ketidaksimetrisan atau kejauhan simetri dari suatu distribusi. Sebuah distribusi yang tidak simetris akan memiliki nilai rata-rata atau min ya, median dan modusnya tidak sama besarnya. Secara matematis, nilai min tidak sama dengan median, tidak sama dengan modus. Sehingga distribusi akan terkonsentrasi pada salah satu sisi dan kurvanya akan condong. Apakah akan condong ke kanan atau condong ke kiri? Jadi ciri bahwa distribusi tidak simetris adalah kondisi ini. Nilai min, median, dan modusnya tidak sama. Sehingga kurva itu akan condong atau miring ke kiri atau miring ke kanan. Perhatikan 3 gambar ini. Ya, ini adalah 3 kondisi. Gambar yang pertama ini dikatakan kurva simetris ya. Artinya sisi kiri dan kanan ini sama. Jadi kalau kita belah garis tengahnya ya. Nah, maka sisi kiri dan kanan ini simetris ya, besarnya sama. Kurva simetris terjadi pada saat nilai rata-rata X bar atau min sama dengan sama dengan median, sama dengan modusnya. Itu kondisi pertama ya. Jika min, median, modusnya sama nilainya, kurva simetris. Perhatikan kondisi kedua, ini adalah kurva condong positif ya, atau condong ke kanan. Terjadi pada saat nilai min lebih besar daripada nilai median dan modusnya. Kemungkinan yang ketiga adalah kurva condong negatif atau condong ke kiri terjadi jika nilai modusnya lebih besar daripada nilai median, lebih besar daripada nilai min-nya. Atau dengan kata lain, nilai min-nya itu lebih kecil daripada median dan modusnya. Inilah 3 kemungkinan yang bisa terjadi pada suatu distribusi data. Apakah kurva simetris, ataukah kurva condong positif atau condong ke kanan, ataukah kurva condong negatif atau condong ke kiri. Nah, untuk menghitung rumus kecondongan atau ukuran kecondongan atau skewness, rumusnya adalah SK, ya, nilai skewness-nya, sama dengan mu, min-nya, dikurangi modus, dibagi standar deviasinya. Atau nilai skewness bisa dihitung dengan cara 3 dikali nilai min dikurangi median dibagi standar deviasinya. Jika kita menggunakan rumus yang di sebelah kiri atau sebelah kanan, harusnya nilai kita sama ya, atau paling tidak mendekati. Itu cara kita untuk melihat bahwa nilai skewness yang kita hitung benar atau salah ya. Ya, bisa dengan menggunakan nilai min, modus, dan standar deviasi,
atau dengan menggunakan nilai mean, median, dan standar deviasi. Kecondongan sebuah grafik itu dapat dilihat dari nilai mean, median, dan modusnya. Ini yang tadi penjelasan dari slide sebelumnya ya. Kurva simetris jika nilai mean sama dengan median sama dengan modus. Kurva condong positif atau condong ke kanan jika nilai mean-nya lebih besar dari nilai median, lebih besar dari nilai modusnya. Kurva condong negatif atau condong ke kiri jika nilai modusnya lebih besar daripada nilai median, lebih besar daripada nilai min-nya. Atau nilai min-nya lebih kecil dari nilai median dan nilai modusnya. Nilai skewness itu berkisar dari -3 sampai +3. Apabila nilai skewness-nya negatif, maka kurva menceng atau condong ke kiri, atau menceng negatif ya, kalau nilainya negatif. Jadi jika nilai skewness-nya negatif, kurva menceng ke kiri atau menceng negatif. Sebaliknya, jika nilai skewness-nya positif, maka kurva condong ke kanan atau menceng ke kanan atau condong positif. Apabila nilai skewness-nya sama dengan 0, maka kurva simetris ya. Pada kondisi nilai mean sama dengan nilai modus sama dengan nilai mediannya. Apabila kurva dengan nilai skewness mendekati 0, semakin mendekati 0, maka kurva akan semakin mendekati bentuk normal ya, atau kurvanya akan semakin berbentuk simetris. Berikutnya ukuran keruncingan atau kurtosis. Kurtosis adalah tingkat kepuncakan dari sebuah distribusi yang biasanya diambil secara relatif terhadap suatu distribusi normal. Jadi kalau kita bicara keruncingan atau kurtosis, kita bisa melihat puncak kurvanya ya. Apakah puncaknya relatif tinggi atau puncaknya hampir mendatar, atau kurva puncaknya ya, apakah tidak tinggi atau tidak mendatar. Berdasarkan keruncingannya, kurva distribusi dapat dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama yakni leptokurtik, di mana nilai kurtosisnya, nilai kurtosis itu dilambangkan dengan alfa pangkat 4. Jika alfa pangkat 4 atau nilai kurtosisnya lebih dari 3, maka distribusi memiliki puncak relatif tinggi. Ya, jadi puncak distribusinya itu tinggi ya. Yang kedua, Platy-Kurtik, jika nilai kurtosisnya kurang dari 3, maka distribusi data memiliki puncak yang hampir mendatar. Disebut mesokurtik jika nilai kurtosisnya sama dengan 3 ya, tepat 3, 3,000000. Maka kalau disebut mesokurtik, distribusi memiliki puncak yang tidak tinggi dan tidak mendatar ya. Meso itu kan tengah-tengah. Jadi puncaknya nggak terlalu tinggi ataupun tidak terlalu mendatar. Inilah 3 kemungkinan kalau kita bicara keruncingan ya pada suatu kurva. Apakah puncaknya tinggi, atau puncaknya hampir mendatar, atau tengah-tengahnya ya, puncaknya tidak tinggi dan tidak mendatar. Secara grafik seperti ini, leptokurtik ya dengan garis warna biru. Ini adalah keruncingan atau puncaknya paling tinggi. Yang warna biru adalah leptokurtik. Kemudian yang warna pink ini adalah mesokurtik ya. Tengah-tengah nih, tidak tinggi dan juga tidak mendatar.
yang warna pink. Kemudian yang platykurtik ini adalah puncaknya hampir mendatar ya. Jadi puncaknya paling rendah nih, atau hampir mendatar. Ini adalah gambar keruncingan kurva ya. Kita bisa lihat tadi dengan melihat nilai kurtosisnya, apakah pada kondisi leptokurtik di sini puncaknya tinggi, ataukah mesokurtik ya, tengah-tengah, atau platykurtik. Untuk menghitung koefisien kurtosis atau alfa pangkat 4 untuk data berkelompok atau data yang berbentuk distribusi frekuensi, rumusnya adalah alfa pangkat 4, di mana merupakan koefisien kurtosis, sama dengan 1 dibagi N, N adalah jumlah data, kali sigma F, F adalah frekuensi, dikali X, X adalah nilai tengah kelas, dikurangi mu, mu adalah nilai minnya, dipangkatkan 4. Dibagi tau, tau adalah standar deviasi pangkat 4. Inilah rumus untuk menghitung koefisien kurtosisnya. Bagaimanakah contoh penerapan kalau kita ingin menghitung ukuran penyimpangan ya? Di sini ada contoh soal. Perhatikan distribusi frekuensi di bawah ini. Ya, di sini ada 5 kelas, sorry. Ada 5 kelas. Kelas pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Kalau kita lihat ya, berapakah jumlah frekuensinya? Ini kalau kita jumlahkan nih, 2 tambah 5 tambah 9 tambah 3 tambah 1, maka jumlah frekuensinya N ya, 20 ya. Sedangkan kalau kita melihat nilai intervalnya, I-nya, kita tinggal kurangi saja ya. Batas bawah kelas kedua dengan batas bawah kelas pertama. 304 dikurangi 160. 144 ya. Jadi dua informasi ini yang perlu kita ketahui. Berapa jumlah frekuensi atau jumlah datanya, N-nya 20. Kemudian kita tahu bahwa intervalnya adalah 144. Pertanyaannya, kita disuruh menghitung yang A, berapa nilai min, median, modus, dan standar deviasi ya. Karena kalau kita ingin menghitung skewness, butuh angka-angka ini ya, berapa min, median, modus, atau standar deviasi. Kemudian yang B, kita disuruh menghitung berapakah koefisien kecondongan atau skewness dan keruncingan atau kurtosis. Oke. Dari data yang ada di soal, kita hitung terlebih dahulu ya, sebelum kita menghitung nilai min atau rata-rata atau mu-nya, kita cari dulu titik tengah atau X. Dengan cara kita tambahkan masing-masing kelas ya. Masing-masing kelas ini kita tambahkan batas bawah dan batas atasnya kita tambahkan, kemudian dibagi 2. Contoh, 160 ditambah 303 dibagi 2. Maka nilai tengahnya adalah 231,5. Ini ya, titik tengah atau nilai tengah X-nya 231,5. Untuk titik tengah kelas yang lain, kita tinggal tambahkan intervalnya ya. Tadi intervalnya adalah 144. I-nya 144.
Maka kita tambahkan saja ini, tambah 144, tambah 144, 144, tambah 144. Sehingga kita punya nilai tengah atau titik tengah dari 5 kelas yang kita punya. Kemudian frekuensinya sesuai di soal ya. Ini jumlah frekuensi 20 atau N-nya 20. Lalu kita buat kolom F kali X. Artinya setiap nilai F kalikan nilai X. 2 dikali 231,5 hasilnya 463. 5 dikali 375,5 hasilnya 1877,5. Demikian juga dengan baris yang lain ya, tinggal kita kalikan. Kemudian kita jumlahkan nih. Ya, 5 angka ini kita jumlahkan, maka hasilnya adalah 9.814. 9.814 ini adalah sigma fx ya, atau jumlah dari perkalian f kali x. Oke, maka kita bisa menghitung nilai min-nya. Mu adalah atau min sigma fx dibagi n. Sigma fx-nya adalah 9.814 ya, ini pindah ke sini. Sigma fx-nya 9.814 dibagi n, n-nya 20. Maka nilai min-nya adalah 490,7. Ini nilai min yang kita hitung ya. Kemudian berapa nilai standar deviasinya atau nilai taunya? Kalau kita lihat di rumus ini, maka nilai min ya digunakan untuk menghitung standar deviasi. Kita lihat tabel ini ya, kolom 1, 2, 3, 4 ya. Kita lihat kolom keempat, X minus mu. Mu-nya adalah 490,7. Maka kalau X minus mu artinya masing-masing nilai tengah di sini, ya, setiap barisnya kita kurangi dengan 490,7. Misal, baris yang pertama ya, atau kelas yang pertama, 231,5 kita kurangi dengan 490,7. Hasilnya minus 259,2. Kelas yang kedua, 375,5 kita kurangi dengan 490,7, hasilnya minus 115,2. Demikian juga dengan nilai pada kelas yang lain, masing-masing kita kurangi dengan 490,7. Berikut hasilnya untuk kelas ketiga, kelas kedua, kelas keempat, kelas kelima. Setelah kita membuat kolom X minus mu, kita buat kolom X minus mu pangkat 2. Artinya, semua angka di sini, semua angka di kolom keempat ini kita pangkatkan 2 atau kita kuadratkan ya. Negatif atau minus 259,2 kita kuadratkan hasilnya 67.184,6. Kemudian minus 115,2 kita kuadratkan hasilnya 13.271. Ya, demikian juga dengan kelas ketiga, 4, dan 5. Kalau angka ini kita kuadratkan, masing-masing hasilnya ini. Ini adalah nilai dari X minus mu kuadrat. Kemudian kolom yang terakhir ya, kolom yang ke-6, F kali X minus mu kuadrat. Ya. Artinya, kolom ini didapat dari nilai pada kolom F ya, kita kalikan dengan X minus mu kuadrat ya. Jadi nilai pada
kolom F kita kalikan dengan X minus mu, kita kalikan ya, dengan X minus mu kuadrat. Contoh, 2 dikali 67.184,6 hasilnya adalah 134.369,3. 5 dikali 13.271 hasilnya adalah 66.355,2. Demikian juga dengan baris yang lain atau kelas yang lainnya. Kita kalikan masing-masing. Hasilnya ini untuk kelas ketiga, untuk kelas keempat, kelas kelima. Kemudian kita jumlahkan. Ya, 5 angka ini kita jumlahkan, hasilnya 398.131,2. Ini adalah sigma F kali X minus mu, nilai minnya ya, dikuadratkan atau pangkat 2. Nilai ini akan kita bawa di rumus standar deviasi nih. Sini. Oke, perhatikan rumus standar deviasi atau tau adalah akar dari sigma F dikali X minus mu pangkat 2. Angka inilah yang kita pakai ya. Maka untuk mencari nilai standar deviasi adalah akar dari 398.131,2 dibagi N-1. N-nya 20, 20 dikurangi 1, 19. Anda bagi dulu 398.131,2 dibagi 19, berapa hasilnya? Kemudian Anda akarkan pangkat 2. Maka standar deviasinya adalah 144,8. Jadi dari slide ini kita sudah punya nilai min-nya 490,7, standar deviasinya 144,8. Bagaimana dengan nilai median dan modusnya? Sebelum kita menghitung skewness dan kurtosisnya. Kita ke median terlebih dahulu. Untuk mencari nilai median, ya, kita cari dulu letak mediannya dengan cara N bagi 2. Tadi jumlah datanya 20 dibagi 2 ya. 10. Nah, 10 ini, letak median di angka 10 ini pada kelas yang mana? Apakah kelas pertama, kedua, ketiga, keempat, atau kelima ya? Ingat, di dalam kita akan menghitung nilai median, kita perlu mencari frekuensi kumulatifnya. Dengan cara, frekuensi kumulatif yang pertama ini akan sama dengan nilai frekuensinya. Nilai frekuensi pada kelas pertama ya, 2. Jadi kalau frekuensi kelas pertama 2, maka frekuensi kumulatif yang pertama pun juga 2. 2 tambah 5 sama dengan 7. 7 tambah 9 sama dengan 16. 16 tambah 3 sama dengan 19. 19 tambah 1 sama dengan 20. Ingat, untuk frekuensi kumulatif ya, akan berakhir pada jumlah datanya. Tadi kita tahu bahwa untuk data ini, ya, untuk data distribusi frekuensi ini, nilai N-nya adalah 20. Maka frekuensi kumulatif yang terakhir pun harus 20. Oke, nah tadi kita tahu bahwa letak mediannya di 10. Kalau kita lihat frekuensi kumulatif, 10 itu antara 7 dan 16 ya. Maka letak mediannya di sini nih. Di kelas yang ketiga. Di 448 sampai 591. Inilah letak mediannya ya pada kelas ketiga. Kemudian kalau kita ingin mencari nilai mediannya,
sama dengan nilai median tepi bawah kelas median ya. Kalau kelas mediannya di sini, tepi bawahnya adalah 448 kita kurangi 0,5 ya. Hasilnya di sini 447,5. Ini tepi bawah kelas median. Ditambah letak median tadi ya, N bagi 2. 10 kan? 20 bagi 2, 10 ya. Anda boleh langsung tulis di sini 10. Dikurangi 7. 7 adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median ya. Jadi kalau kelas mediannya di sini, maka frekuensi kumulatif sebelum kelas ini adalah 7. Dikurangi 7. Dibagi frekuensi pada kelas median ya. Kalau kelas mediannya di sini, frekuensinya adalah 9. Kali interval. Intervalnya adalah 144. Ingat, kita selesaikan dulu yang di belakang ya. Kita hitung dulu yang ini. Yang perkalian dulu. 10, ini 10 ya. 10 dikurangi 7 dibagi 9. Ya, 10 kurangi 7 kan 3. 3 bagi 9. Sepertiga ya, atau 0,33. Kalikan 144. Baru Anda tambahkan dengan 447,5. Maka nilai mediannya adalah 495,5. Betul ya, bahwa nilai median ini masih berada di antara kelas mediannya. Masih di antara 448 sampai 591. Maka jawaban kita benar untuk menghitung nilai mediannya. Karena masih berada di antara nilai ini. Oke, kita beralih ke modus. Untuk mencari letak modus, kita cari frekuensi yang paling besar. Di antara 5 kelas ini, frekuensi tertinggi adalah 9. Maka letak modusnya adalah di sini. Di 448 sampai 591. Oke. Kita kemudian menghitung D1 ya. D1 itu adalah selisih dari frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Nah, D1-nya berarti 9 dikurangi 5. D1-nya 4. Sama dengan 4. Kemudian D2. Selisih antara frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. 9 dikurangi 3. 6. Nah, kita sudah punya nilai D1, 4. D2-nya 6. Oke, kembali ke nilai modus adalah tepi bawah kelas modus ya. Tepi bawah di sini adalah 448 dikurangi 0,5, 447,5 tambah D1, D1-nya 4 ya, dibagi D1 plus D2. D1-nya 4 plus D2-nya 6. Kali interval. Intervalnya 144. Kembali lagi, kita hitung yang perkalian dulu. 4 dibagi 4 plus 6 ya. 10 ini ya. 4 bagi 10, 0,4. Kalikan 144, hasilnya 57,6. Ditambah 447,5. Maka nilai modusnya adalah 505,1. Betul nggak nilai modus kita? Betul ya, karena angka 505,1 ini masih berada di antara interval pada kelas modusnya. Maka nilai modus yang kita hitung benar. Oke. Jadi nilai modusnya 505,1. Jadi kita telah menghitung nilai min, kemudian nilai median, nilai modus termasuk tadi standar deviasi.
Oke, ini adalah rekapnya ya, rekapitulasinya. Nilai min-nya tadi adalah 490,7. Ya, kalau kita mundur ke slide sebelumnya, nilai min-nya 490,7, standar deviasinya 144,8, mediannya 495,5, modusnya 505,1. Ini rekapnya. Oke, dari nilai min, median, modus, dan standar deviasi. Kita akan menghitung nilai skewness-nya ya. Misalkan saya gunakan dua-duanya. Dengan rumus yang pertama, min dikurangi modus dibagi standar deviasi. Oke, kita masukkan saja min-nya 490,7 ya di sini. Dikurangi modusnya 505,1 dibagi standar deviasinya 144,8. Maka kalau kita selesaikan perhitungan ini, nilai skewness-nya adalah negatif 0,1. Itu kalau saya pakai rumus yang pertama. Kalau saya ingin bandingkan dengan menggunakan rumus yang kedua, skewness adalah 3 kali min dikurangi median dibagi standar deviasi. Maka skewness-nya adalah 3 kali min 490,7 dikurangi mediannya 495,5 dibagi standar deviasinya 144,8. Kalau kita selesaikan perhitungan ini, maka nilai skewness-nya juga negatif atau minus 0,1. Ya. Jadi kembali lagi bahwa kalau kita menggunakan rumus yang pertama atau rumus yang kedua, harusnya nilai skewness kita ini sama. Atau paling tidak mendekati. Ya, jadi nilai skewness dari contoh soal ini adalah negatif 0,1. Berarti nilai skewness-nya menunjukkan nilai negatif. Kalau nilai skewness-nya negatif, jadi kurva condong negatif atau condong ke kiri. Ini kesimpulannya ya. Kalau kita telah menghitung nilai skewness-nya. Oh, negatif. Kurva condong negatif atau condong ke kiri. Oke, beralih sekarang ke kurtosis ya, ukuran keruncingan. Apakah puncaknya akan tinggi, rendah, atau tengah-tengah? Kita menggunakan bantuan tabel ini. Oke. Nah, untuk kolom pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam, ini sudah kita hitung tadi pada saat kita menghitung nilai min dan standar deviasi ya. Jadi sampai kolom yang keenam ini tidak saya jelaskan kembali, karena kolomnya sama dengan pada saat kita menghitung ini. Oke. Jadi tidak akan saya jelaskan kembali sampai kolom ke-6 ya. Saya akan melanjutkan kolom ke-7 dan ke-8. Oke, kolom ke-7 X dikurangi mu pangkat 4. Artinya kolom keempat ini ya, X minus mu ini semua angkanya kita pangkatkan 4 saja. Misal minus 259,2 kita pangkatkan 4. Ini ya. Kalau ini Anda pangkatkan 4, hasilnya adalah 4 triliun ya 4.513.775.851,9. Kemudian misalkan lagi minus 115,2 kita pangkatkan 4, hasilnya 176.120.502,7. Demikian juga untuk angka-angka yang lain, kalau kita pangkatkan 4 ya, demikian hasilnya. Itu adalah
kolom X minus mu pangkat 4. Lalu, kolom yang terakhir, F kali X minus mu pangkat 4 ya. Berarti kolom F, angka pada kolom F kita kalikan dengan X minus mu pangkat 4. Ya, angka pada kolom F kita kalikan dengan X minus mu pangkat 4. Contohnya, 2 dikali 4.713.755.851,9 hasilnya 9.027.551.703,9. Oke, demikian juga dengan baris yang lain. 5 kali ini sekian, 9 kali ini sekian, dan baris yang lain. Ya, tinggal Anda kalikan. Anda bisa hitung dengan menggunakan kalkulator atau Excel. Ya. Kalau kita sudah punya nilai angka ini, 5 angka ini, kita jumlahkan. Ya, kita tambahkan 5 angka ini. Hasilnya adalah 22.661.755.306. Maka ini adalah sigma F X minus mu pangkat 4. Ya. Angka ini adalah jumlah atau sigma dari F kali X minus mu pangkat 4 ya. Oke, kita kembali ke rumus kurtosis atau alfa pangkat 4 ya. Ukuran keruncingan. Rumusnya adalah 1 bagi N. 1 dibagi N. N-nya 20. Sini ya. Jumlah frekuensinya 20. Jumlah datanya 20. Dikali sigma F kali X minus mu pangkat 4. Angka ini ya. 22 miliar ini kita pindahkan ke sini. Oke, dibagi nilai standar deviasinya. Standar deviasinya tadi adalah 144,8. Jangan lupa, pangkat 4. Oke, kalau kita selesaikan ya, 1 dibagi 20 kalikan 22 miliar ini, Anda hitung dulu berapa hasilnya. Kemudian 144,8, Anda pangkatkan 4 dulu berapa hasilnya. Kemudian nilai yang atas Anda bagi dengan nilai yang bawah, maka nilai kurtosisnya adalah 2,58. Ya. Maka hasil koefisien keruncingan atau kurtosisnya adalah 2,58. Lebih kecil dari 3 kan? 2,58 lebih kecil dari 3. Kalau lebih kecil dari 3, maka bentuk kurvanya Plati-Kurtik. Plati-Kurtik di mana puncak kurvanya hampir mendatar ya. Ingat tadi, kalau kurtosisnya atau keruncingannya lebih kecil dari 3, Plati-Kurtik. Kalau di atas 3, leptokurtik ya, puncaknya tinggi. Kalau sama dengan 3, mesokurtik, puncaknya tengah-tengah, nggak tinggi dan juga nggak rendah. Untuk contoh soal ini, karena koefisien kurtosisnya 2,58, lebih kecil dari 3, kesimpulannya bentuk kurvanya Plati-Kurtik, di mana puncak kurvanya hampir mendatar. Nah, inilah tadi perhitungan ukuran penyimpangan ya. Jadi kalau saya simpulkan, sebelum kita menghitung nilai skewness dan kurtosis tadi, kita tetap butuh nilai mean, median, modus, dan juga standar deviasinya ya. Seperti ini kan, kita butuh nilai mean, median, modus, dan standar deviasinya. Maka kita bisa menghitung nilai skewness-nya. Ini ya, nilai skewness-nya. Ataupun kita juga bisa menghitung nilai kurtosisnya.
Dan kalau kita telah menghitung nilai skewness, disimpulkan kurvanya condong negatif atau positif. Lihat dari koefisiennya, positif atau negatif. Kalau negatif condong ke kiri, kalau positif condong ke kanan. Kemudian untuk kurtosisnya dilihat angkanya. Apakah sama dengan 3, lebih kecil dari 3, atau di atas 3. Sehingga nanti kita tahu apakah leptokurtik, platikurtik, atau mesokurtik ya, untuk melihat puncaknya apakah tinggi, rendah, atau tengah-tengah. Demikian video yang dapat saya jelaskan terkait dengan ukuran penyimpangan. Semoga materi ini bisa dipahami dengan baik. Sampai jumpa pada video-video berikutnya.